Jadi Kristen Ortodoks itu adalah Kristen yang dari mula-mula memang seperti itu, yang bahkan saya katakan memang pada faktanya dikopi oleh Islam ya. Jadi kenapa dikatakan dikopi oleh Islam? Yang pertama tentang sholat, Kristen Ortodoks pada awal mula-mula di sana karena di Ethiopia itu jelas. Jadi Kristen Ortodoks itu menerapkan namanya sholat 7 waktu. Sholat 7 waktu itu apa? Jam 12 atau siang hari. Itu untuk menjelaskan bahwa Yesus dinaikkan ke kayu salib, oke? Jam 3 sore atau tengah hari ya, itu mengingat apa maknanya tentang Yesus yang menyerahkan nyawanya dan turun ke kerajaan maut. Oke. Jam 6 malam ya atau sore ya, itu maknanya adalah Yesus yang mengenang Yesus yang diturunkan dari kayu salib. Dan jam 8 itu mengenang Yesus tertidur di dalam kuburan. Jam 12 malam itu apa maknanya? Maknanya untuk supaya kita berjaga-jaga, bahwa karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Jam 6 pagi itu sing-sing fajar, dan jam 9 pagi itu adalah mengenang atau maknanya adalah ketika pencurahan Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, yang jadi anehnya gini bro, yang jadi anehnya kenapa di Islam ada 5 waktu? Amin gitu. Tapi kenapa ditugaskan bahkan diperintahkan untuk memerangi yang tidak seiman? Ini kenapa sih Pak? Allahmu ini kenapa sebetulnya? Abang salah debatnya tuh sama orang yang paham lah. Aku kan nggak paham kali. Tapi aku buktikan ini bukan buatan saya kan, betul? Iya. Oke. Ini firman Allah. Abang debat sama apa yang kurang paham salah lah itu. Yang rata-rata juga semua begitu Pak. Pak Martin jangan berkecil hati, Pak Martin jangan berkecil hati. Karena hampir semua orang Islam, mungkin dikatakan 90% orang Islam memang tidak paham dengan kitabnya sendiri. Karena yang diajarkan cuma hanya ngaji, ngaji, dikasih dongengkan gitu, ngaji lagi gitu. Rata-rata begitu Pak Martin. Makanya sering saya katakan inilah indahnya Islam, tidak mengerti kitabnya sendiri. Bahkan ini Pak yang ini ya, jadi kan di Indonesia kan memang banyak terjadi kan tentang pembubaran gereja, pembakaran gereja, intinya orang ibadah diganggu. Ternyata itu bukan oknum loh Pak Martin, tahu nggak? Itu dalil. Betul ajaran Islam. Di mana dalilnya? Masih di At-Taubah yang sama, di dalam At-Taubah 1, 2, 3 itu jelas. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai Pak Martin, perangilah orang kafir di sekitarmu. Hendaklah mereka mendapatkan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang bertakwa. Atau Pak Martin, Bapak disuruh perangi kita Pak di sekitar Bapak. Waduh, terancam kita ini pas lah. Iya. Kalau saling menghargai ngapain diperangi? Kalau itu Allah perintah. Kalau saling menghargai ngapain diperangi? Lalu ini apa? Allah yang itu kan perintah Allah. Ya, makanya kita harus saling menghargai perbedaan itu, Bang. Bapak betul menerapkan hukum yang baik untuk tidak memerangi atau menyayangi sesama, tapi Allahmu berkata lain. Disuruh perangi orang di sekitar Bapak. Ayo. Ya, rasanya nggak ada mau diperangi. Nah ini? Kalau dia apa? Ngapain diperangi kalau dia menghargai agama kami? Yakin? Yakin. Oke, saya bisa menunjukkan hadisnya nih ya. Ini Bapak kan pasti beriman kepada Quran dan hadis. Di dalam Sahih Bukhari 4191 dikatakan apa? Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang diutus kepada seluruh manusia, dalam QS Ali Imran 110 ya. Kata Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, sebaik-baik, ini nabimu yang bilang nih, sebaik-baiknya manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka dengan dirantai hingga mereka masuk Islam. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Apa ini? Maksudnya apa ini? Nauzubillah min dzalik. Ajaran apa ini, Pak Slap yang kamu tunjukkan? Aku tidak tahu, Ketua. Ajaran apa itu? Ini ajaran Islam ya? Pakai nanya lagi ajaran siapa? Ajaran lu. Dia tanya juga. Pak Martin dia. Pak Martin. Nih Pak, alangkah baiknya manusia itu dirantai sampai dia masuk Islam. Ini kenapa Nabimu bilang kayak gini? Sekarang dia apa? Khilaf, kadang-kadang
Kilaf ya Pak ya? Iya, kilaf. Beragama kok, orang hilaf kok dipaksa beragama Islam. Kalau kilaf mungkin hadis berikut bisa menjelaskan buat Pak Martin sih ya. Ketua, siapkan dialek ketua. Oke, di mana dibuka? Bukhari 24. Bukhari 24. Oke, Bukhari 24. Oke. Dialek 3,5. Oke, siap. Oke. Oke. Dengarkan Pak ya, Bapak selama ini ternyata tidak mengerti ajaran Bapak. Buktinya di mana? Nih. Ketua. Yang mana? Oke. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Rahu Al-Harami. Umara berkata, telah menceritakan kami Syubah dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah, nabinya orang Islam, telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta dari kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Maha benar Muhammad dengan segala kelucuannya. Nih, Bapak tadi bilang hilaf, Bapak tidak bilang tadi katanya damai, tapi ternyata nabimu mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat. Kalau udah bersyahadat, mereka darahnya jadi tidak halal, hartanya pun tidak halal. Ini maksudnya gimana Nabi? Gimana itu? Yakin Islam agama damai? Allah mau mengatakannya hal yang sama, nabimu pun lebih jelas lagi untuk memerangi manusia. Gimana nih? Kalau mereka musik Islam itu diperangi. Pak, ini konteksnya untuk memerangi manusia loh, bukan membalas memerangi loh. Coba baca baik-baik. Aku Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka masuk Islam atau bersaksi, bersyahadat. Berarti ini kan namanya pemaksaan, betul? Nggak ada yang gitu tuh Pak. Ini hadis bro, derajatnya sohi menurut siapa? Kita klik Ijma ulama. Jangan kayak gitu lah Pak. Loh ini ajaran nabimu loh, kok nggak kau terapkan? Harusnya kau perangi kami lah. Gimana sih? Keluhan dulu. Disuruh keluar sama kawannya pala di sini. Bapaknya itu yang suruh keluar. Pak, ini Pak Islam sesungguhnya Pak, disuruh perangi Pak. Woi, denger gak Pak? Woi. Nggak tahu dia. Betul itu Pak. Berarti nabimu salah ya? Ya, itu yang salah, yang di Bapak itu yang salah itu. Ini hadis Pak, ini ensiklopedia hadis, ku klik tuh. Dikira aku bohong apa? Ya, bohong. Adalah kau turun lah Pak, malas aku kalau dibilang bohong ini. Bangke lah. Bohong lah kau tuh. Turun lah kau. Nggak jelas. Bohong lah. Turun lah. Ini ada Pak Ahujang. Ujang. Ahujang, selamat siang. Nah, Ahujang, selamat siang Pak. Pak Ahujang, lagi makan ya Pak? Bagi dong. Enak kan Oh. ya? Kalau Islam ya, kalau nggak tahu, nggak pernah denger, tinggal bilang palsu gitu ya. Memang bangkit kali sama. Pak Ahujang, aduh, udah melawan. Pergilah kau dan jangan Berbuat dosa lagi. Dasar. Dan jangan berbuat dosa lagi. Selamat siang hati nurani. Selamat siang hati nurani. Shalom.
Shalom Pak. Oten Pak ya. Oten ini. Enggak Pak, baru buka akun. Jadi mau caranya live bagaimana? Saya coba dulu ikuti live Kak Agatha. Karena saya mau tanya sedikit. Ada yang mengganjal di hati. Oh ya, nanti Bu Agatanya lagi ini, hostnya lagi pergi mencuci, mungkin nggak lama lagi. Lagi di Surabaya. Pak Ladusing saja atau Pak Fatslaf lah. Boleh. Apa yang mengganjal Pak? Nah begini, kalau saya Protestan, kami merayakan Paskah itu pada tanggal 31 ya Maret untuk tahun ini. Nah, apakah di Ortodok itu tanggalnya sama atau beda Pak? Oke, jadi karena ini sedikit aja teman-teman ya, tapi ini nggak bakal terlalu dalam kok, cuman kulitnya aja. Jadi gini Bang, Kristen Ortodoks itu adalah Kristen yang menjaga kemurnian dan tidak mengalami perubahan. Jadi penanggalan pada kala zaman Yesus itu penanggalan Julian. Jadi tetap menggunakan penanggalan Julian. Dan kalau ke Protestan ini ya itu kan memang lahir dari rahim Katolik ya. Jadi menggunakan penanggalan Gregorian. Tentu ada perbedaan hari itu 13 hari. Ya. Karena di dalam Daniel 7 ayat 25 dikatakan tidak boleh ada perubahan waktu, dikatakan di situ, yaitu kita kalau sama situ yang jelas intinya Protestan, karena Protestan lahir dari rahim Katolik menggunakan penanggalan Gregorian, gitu simpelnya. Perbedaannya 13 hari. Jadi dengan kalau Ortodok bukan itu tambah Pak atau kurang 13 hari? Aduh aku takut salah ngomong nih. Kalau nggak salah, kalau Gregoriannya 25, Julian itu tanggal 25, 26, 27, 28, 25 ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 23. Sekitar tanggal, pokoknya lebih lah. Kalau versi Juliannya berapa, versi Gregorian berapa? Berarti plus 31 lah. Bulan April ya. 13 bulan hari, April. Beda 13 hari. Iya, berarti masuk di bulan April ya. Bisa dibilang begitu. Yang jelas beda 13 hari. Kalau Protestan kan di bulan Maret tanggal 31. Tapi kalau di Ortodok berarti sekitaran tanggal 12 mungkin atau 13 lah. Bulan April. Abang hitung aja. Aku kebetulan memang Ortodok baru. Soalnya, jadi cuma tahu kulit-kulitnya aja Bang. Soalnya saya mengikuti video-video dari Kak Agatha. Ada yang Kak Agatha lakukan seperti wudhu, membersihkan telinga, membersihkan mulut. Wah, saya baru lihat itu. Aku bilang, wah ini unik ini. Kalau Ortodok kan, saya memang nggak pernah belajar SKS atau apa tentang Ortodok. Tapi menarik kan kalau kita punya banyak perbedaan dalam hal langsung saya jawab ibadah, aja Bang ya kan? Oke, langsung saya jawab ya. Oke, ini terakhir nanti abis itu Bang ya, udah cukup ya. Oke. Jadi Kristen Ortodoks itu adalah Kristen yang dari mula-mula memang seperti itu, yang bahkan saya katakan memang pada faktanya dikopi oleh Islam ya. Jadi kenapa dikatakan dikopi oleh Islam? Yang pertama, tentang sholat. Kristen Ortodoks pada awal mula-mula di sana karena di Ethiopia itu jelas. Jadi Kristen Ortodoks itu menerapkan namanya sholat 7 waktu. Sholat 7 waktu itu apa? Jam 12 atau siang hari. Itu untuk menjelaskan bahwa Yesus dinaikkan ke kayu salib, oke? Jam 3 sore atau tengah hari ya, itu mengingat atau maknanya tentang Yesus yang menyerahkan nyawanya dan turun ke kerajaan maut. Oke? Jam 6 malam ya atau sore ya, itu maknanya adalah Yesus yang mengenang Yesus yang diturunkan dari kayu salib. Dan jam 8 itu mengenang Yesus tertidur di dalam kuburan. Jam 12 malam itu apa maknanya? Maknanya untuk supaya kita berjaga-jaga, bahwa karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Jam 6 pagi itu sing-sing fajar, dan jam 9 pagi itu adalah mengenang atau maknanya adalah ketika pencurahan Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, yang jadi anehnya gini bro, yang jadi anehnya kenapa di Islam ada 5 waktu? Ya,
Dan Iya. saya tanyakan, saya tidak perlu menanyakan lima-limanya. Cukup saya tanya, kenapa kalian sholat jam 12 siang? Maknanya apa? Ya intinya jam segitu aja, nggak tahu maknanya apa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apa namanya, kan dalam VT-nya Agatha jelas tentang apa namanya? Apa sih namanya itu? Yang cuci tangan itu wudu ya? Bukan Ya. wudhu namanya, tapi di situ Kak Agatha kasih caption wudhu, pembersihan diri Ya. kan namanya. Oke. Itu pun dijelaskan di dalam Mazmur, kan di dalam itu dijelaskan semua tentang membersihkan. Nah jadi sama, kenapa kiri kanan kiri kanan itu memang Tritunggal. Islam tidak mengerti itu. Mereka memang pure mengcopy kita. Terus lalu yang ketiga tentang zikir. Kenapa zikirnya itu 33 kali? Itu jelas tentang usia Yesus yang terakhir di bumi saat terangkat ke surga itu 33. Oke? Di Islam pun sama, itu pun 33. Jadi kita bisa mengcompare siapa yang mengcopy karena siapa yang duluan, siapa yang mengikuti. Lalu yang berikutnya, kenapa di Islam itu semua usia penghuni surga akan 33? Karena apa? Betul, sama usia Yesus, atau kalau mereka mungkin anggaplah Isa, usia terakhir di bumi sebelum terangkat di surga. Bentar, coba ulangi Pak. Usia di sorga 33, soalnya saya baru dengar ini. Ya itu di Muslim bro. Jadi semua usianya akan 33. Ya gitulah singkatnya gitu. Oke? Oh, saya belum pernah dengar ini perkataan ini dari apologet yang lain, belum pernah. Oh, luar Ya. biasa. Jadi intinya itu aja bro, singkatnya ya. Dan banyak hal lagi sebetulnya. Cuma kita kayak cukup aja gitu. Oke? Jadi beruntungnya dengan Ya, masih banyak yang lain, tapi biarlah nanti berikut. Ya, Iya, jadi nanti ada Pak Prof bagus menjelaskan Pak Prof. itu ini dari Pak Prof semua. Siap, Jadi intinya Terima kasih. oke. Ya, thank you Bang ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kasih Pak, hati nurani, hati-hati di jalan. Halo. Sabar ya. Ini ada bacot. Shalom Paladusi. Oh, Shalom teman-teman. shalom. Astagfirullah. Akunku yang gede di ban barusan tadi siang. Naik tuh ada Oh, si oke. siapa? Ini Enggak, siapa? aku cuma mau sampein gini. Ini kan kebetulan viewersnya banyak ya. Aku cuma mau sampein teman-teman harus juga bahas ini setidaknya 1-2 menit lah. Bahwa kemarin saya dengar ada kesaksian itu dia fansnya Zuma dan dia akhirnya ikut Tuhan Yesus karena Zuma sendiri. Jadi saya tadi sampaikan di komal sebelumnya, saya bilang ya itulah ya Allah yang kita sembah, firman-Nya ya dan amin dan hidup ya. Jadi itu terjadi bahwa apapun yang dilakukan Yesus diberitakan gitu loh. Jadi Ya lalu ya, pertanyaannya apa? saya cuma mau tanya pertanyaannya begini.